Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran matematika umum, matematika wajib, kelas 11 MIPA ataupun kelas 11 IPS. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu dalam perkenalan, saya sudah mengingatkan kepada Anda bahwa yang dipelajari di semester 1 itu adalah yang pertama program linier, kemudian yang kedua matrik, kemudian yang ketiga transformasi geometri, kemudian yang keempat barisan dan deret, kemudian yang kelima induksi matematika. Baik, anak-anak sekalian, kita tetap semangat ya belajar matematika umum di semester 1 ini. Mengawali adalah pokok bahasan program linier. Baik, saya jelaskan di layar Anda itu memang tidak begitu sesuai, tapi pada prinsipnya kita belajar sesuai dengan silabus. Jadi silabus tadi sudah saya bacakan ya. Yang pertama tadi saya ingatkan, yang pertama adalah program linier, kemudian yang kedua matrik, kemudian yang ketiga adalah transformasi geometri, yang keempat adalah barisan dan deret, yang kelima induksi matematika. Baik, kita mulai tentang program linier. Di dalam program linier yang harus kita kuasai ya, kita bacakan pertama adalah persamaan linier, kemudian yang kedua pertidaksamaan linier. Baru kita masuk ke inti model matematika suatu program linier. Kemudian yang keempat, nilai optimum suatu fungsi objektif. Oke, pada anak-anak sekalian, waktu di kelas 10 kalian tentu sudah belajar tentang persamaan linier, kemudian pertidaksamaan linier, begitu kan? Tapi alangkah baiknya kita ulas sejenak tentang persamaan linier itu seperti apa. Nah, di dalam persamaan linier itu ada dua, persamaan linier dua variabel, kemudian ada sistem persamaan linier dua variabel. Oke, ini hanya untuk mengingatkan kembali ya, karena ini sudah dibahas atau dipelajari waktu di kelas 10. Nah, bahwa di dalam persamaan linier dua variabel itu kita mengenal dengan gradien, kemudian persamaan garis lurus. Nah, gradien itu seperti apa? Kita lihat. Jadi ini mengulang kembali ya, mengingatkan kembali kalian waktu di kelas 10 bahwa gradien garis lurus melalui dua buah titik. Melalui dua buah titik hanya dapat ditarik sebuah garis lurus. Misalkan titik A x1, y1 dan B x2, y2. Kemiringan garis AB disebut gradien atau dengan simbol M kecil. Oke. Nah, lihat. Kita lihat grafik bahwa gradien itu rumusnya adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Oke. Nah, kita lihat contoh. Di sini ada 4 contoh. Tapi tidak semua contoh ini kita berikan kepada Anda. Kita berikan hanya satu contoh. Kemudian nanti kalian nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 bisa kalian kerjakan sendiri. Ya, setelah melihat atau belajar ini, kalian tentunya nanti pasti bisa. Pasti bisa. Tetap semangat kalian ya. Oke, contoh yang pertama, yang nomor A,
bahwa titik A 2,3 dan 4,7 gradiennya seperti apa. Ya, lihat di grafik. Oke, tetap ingat kalian bahwa gradien tadi rumusnya Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ya, angkanya menyesuaikan ya, sesuai dengan rumus. Ya, kemudian titik P 4,2 dan Q 6,6, maka gradiennya, nah, jadi angka-angkanya menyesuaikan dengan rumus. Oke, jadi nomor 1 A dengan nomor 1B ternyata gradiennya sama. Jika dua buah garis mempunyai gradien sama, M1 sama dengan M2, maka dua garis tersebut sejajar. Jadi perlu diingat oleh kalian bahwa dua garis sejajar dia mempunyai gradien yang sama. Oke, jelas ya. Ini hanya sekilas saja mengingatkan Anda pada waktu kalian belajar di kelas 10. Oke, untuk nomor 2, 3, dan 4 kalian nanti bisa dikerjakan sendiri di rumah, dan nanti bisa diskusi dengan teman-teman kalian melalui WA atau telepon langsung dengan teman-temannya. Nah, ini sekedar mengingatkan saja tentang gradien ya. Kemudian kalau kita ambil yang kedua, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ini persamaan garis lurus melalui sebuah titik. Persamaan garis lurus melalui sebuah titik ya, persamaan garis melalui titik A X1, Y1 dengan gradien M. Jadi rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini rumus ya, kalian tentu masih ingat waktu di kelas 10 sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru ya. Oke. Tapi ada juga persamaan garis melalui titik P 0,M dengan gradien M, sehingga persamaan garisnya Y sama dengan MX plus N. Tapi bisa ditulis dengan penulisan lain, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dengan gradien sama dengan min A, B. Nah, kita lihat contoh. Jadi di sini ada 4 contoh akan kita terangkan pada Anda. Hanya satu contoh saja, nanti dengan harapan kalian nomor 2, nomor 3, nomor 4 bisa dikerjakan sendiri dengan melihat contoh yang sudah dijelaskan ini. Nah, kita ambil nomor 1A. Persamaan garis melalui titik A min 2,1 dengan gradien 1 dengan rumus yang sudah ada, kita lihat, maka persamaan garisnya Y sama dengan X plus 3. Oke, kita lihat contoh yang B. Kalau titik B 6,3 dengan gradien min setengah, sekarang gradiennya pecahan ini ya, coba kita lihat. Nah, persamaan garis melalui titik B 6,3 dan gradien min setengah, rumusnya tetap kalian ingat, masuk ke dalam rumus, sehingga persamaan garisnya Y sama dengan min setengah X. Oke, kalian bisa mencoba sendiri untuk yang lain, nomor 1C, kemudian nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ini sekedar mengingatkan ya anak-anak sekalian. Kita langsung ke pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier. Bahwa pertidaksamaan linier itu ada dua, pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian yang kedua, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, kita buka tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah,
Jadi macam-macam tandanya. Di antaranya ada AX ditambah BY kurang dari C, kemudian AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C. Yang lebih besar, AX ditambah BY lebih dari C, kemudian AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan C. Nah, baik. Baik, ini kita ambil contoh. Ini ada 10 soal, kita jelaskan. Kira-kira ada 2 soal saja yang kita berikan contoh. Pertanyaannya adalah tentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan di bawah ini. Kalau nomor 1 X ditambah Y kurang dari 2, nanti grafiknya seperti apa? Baik, kita lukis garis X ditambah Y sama dengan 2 dulu. Kemudian titik potongnya kita ambil, kalau X-nya 0, Y-nya 2, maka koordinatnya 0,2. Kalau misalnya X-nya 2, Y-nya 0, maka koordinatnya 2,0. Nah, grafiknya kita buat. Tadi tandanya adalah kurang dari, berarti garisnya putus-putus, nah, ya kan, garis putus. Tapi kalau tandanya lebih dari sama dengan, maka garisnya bersambung. Oke, kita lanjut. Nah, ambil suatu titik, kita ambil titik 0,0, kemudian disubstitusikan ke dalam pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari 2. Ternyata kalau 0 ditambah 0 kurang dari 2 benar. Nah, maka grafiknya kita lihat sama-sama. Tetap semangat ya. Nah, kita lihat asir daerah yang memenuhi. Nah, inilah grafik tentang pertidaksamaan linear. Jelas nomor 1? Oke, kalau belum jelas, saya akan berikan contoh satu lagi. Yang nomor 2, X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 2. Nah, beda ini dengan contoh nomor 1 kan? Baik. Baik, kita lukis untuk X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 2. Kalau X-nya 0, Y-nya 2, maka koordinatnya 0,2. Kalau X-nya 2, Y-nya pasti 0 nih, berarti koordinatnya 2,0. Kemudian koordinat titik ini kita sambungkan ke dalam grafik semacam ini, kalian lihat. Nah, ada 2 perbedaan ya. Kalau yang pertama tadi tidak ada sama dengan, maka garisnya putus-putus. Sedangkan nomor 2 lebih dari atau sama dengan, berarti garisnya bersambung. Nah, hasilnya demikian. Ambil titik 0,0, kemudian substitusikan ke dalam soalnya X ditambah Y lebih dari 2. Ternyata 0 ditambah 0 lebih dari 2, salah. Nah, maka kita lihat grafiknya, yang diarsir yang mana? Arsir daerah yang memenuhi. Iya. Oke, jelas ya. Jadi kalian nanti bisa mencoba sendiri di rumah. Kemudian juga nanti kalian juga bisa diskusi dengan temannya, tapi tidak boleh keluar dari rumah ya. Ini tetap belajar di rumah. Tapi kalian bisa tanya melalui WA, melalui telepon. Silahkan dicoba nomor 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, inilah tentang pertidaksamaan linier. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini baru saya mengingatkan kepada Anda bahwa di dalam belajar program linier, syarat-syarat yang harus dikuasai tadi adalah persamaan linier, pertidaksamaan linier. Kemudian untuk model matematika suatu program linier,
Ini akan kita jelaskan dulu nanti pada pertemuan berikutnya. Oke, ini hanya mengingatkan pada Anda bahwa dua materi ini, persamaan linier, kemudian ketidaksamaan linier, sudah kita ulang tidak mendetail, tapi ini hanya sekilas saja. Tapi mudah-mudahan kalian waktu di kelas 10 kalian sudah belajar ini sudah dengan jelas. Demikian di pertemuan ini, dan kalian jangan lupa tetap mengisi daftar hadir. Kemudian kalian harus lebih semangat dan kalian tetap optimis, jangan sampai pesimis. Kalian belajar tentang program linear adalah tentang belajar matematika umum, dan belajar matematika adalah belajar yang menyenangkan. Sukses ya untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.